Rumah kami tak besar, tapi setiap sudutnya penuh zikir dan tawa. Raffi, suamiku imam dalam salat, juga penuntun dalam hidup. Setiap pagi, ia membangunkanku dengan panggilan lembut. Bukan dengan kata, tapi dengan senyum yang membuat hati tenang. Aku percaya, cinta kami sederhana, tapi cukup untuk menua bersama. Kami bukan pasangan sempurna, tapi setiap sujud terasa seperti janji bahwa tak ada badai yang tak bisa kami lewati. Aku masih ingat hari itu. Hujan turun pelan, dan Raffi memayungiku dengan tangannya sendiri. Ia berbisik, "Aku janji, aku tak akan membuatmu menangis." Aku tersenyum, percaya sepenuh hati. Karena di matanya aku melihat rumah. Kami menikah tanpa pesta megah. Tapi cinta kami terasa cukup megah untuk dua hati. Tak ada yang tahu bahwa di balik doa dan tawa, takdir sedang menulis ujian pertama bagi kami. Hari itu, dokter tersenyum lembut. "Selamat, Bu Nadia, Anda hamil." Dunia berhenti sejenak. Aku menatap Raffi, matanya berkaca. Tapi ada sesuatu di sana. Bukan hanya bahagia, tapi juga ragu yang sulit kutafsirkan. Aku berusaha menepis perasaan itu, menganggapnya hanya lelah atau kaget. Aku tak tahu bahwa senyum di hari itu akan menjadi awal dari tangis panjang yang belum berhenti. Raffi mulai berubah, pulang lebih malam, bicara lebih sedikit, dan sering menatapku seolah mencari sesuatu yang hilang. Aku mencoba bercanda, mencoba masak makanan kesukaannya. Tapi ia hanya diam, lalu berkata pelan, "Capek." Malam-malam menjadi dingin. Bukan karena udara, tapi karena jarak. Aku masih berdoa. Semoga esok pagi tatapan itu kembali seperti dulu, penuh cinta, bukan curiga. Malam itu, Raffi tertidur di sofa. Ponselnya bergetar, sekali, dua kali. Aku ragu, tapi akhirnya kulihat satu pesan, dari nomor tak dikenal. "Lebih besar dari, kau yakin anak itu milikmu?" Dunia runtuh dalam satu kalimat. Tanganku gemetar, mataku panas. Saat kutanya, Raffi terbangun dan menatapku tajam. "Kenapa kau buka ponselku?" katanya. Lalu ia pergi, tanpa menjawab, tanpa menoleh. Esoknya, bisikan mulai terdengar. Dari tetangga, dari teman arisan, bahkan dari mata yang berpura-pura tak tahu. Katanya, "Nadia hamil duluan." Aku menangis dalam diam. Raffi tak lagi membelaku. Ia lebih sering diam, membiarkanku tenggelam dalam fitnah yang tak kulakukan. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanyalah doa. Aku tak mau menyerah. Anak ini suci, dan aku harus membuktikannya. Aku mendatangi Lina, sahabat lamaku yang kini jadi bidan. Kami berdua sepakat mencari bukti medis yang bisa menjelaskan waktu kehamilanku. Tapi setiap langkah terasa berat. Raffi menolak bicara. Dan setiap malam aku menatap langit-langit, meminta kekuatan agar aku tak membenci. "Perempuan baik tak membuat malu keluarga." Itu kalimat pertama yang diucapkan Ibu Raffi saat datang. Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Hanya air mata yang jatuh pelan. Karena aku tahu, penjelasanku tak akan didengar. Aku ingin marah, tapi aku tak bisa. Aku hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu yang sebenarnya." Dan malam itu, aku berdoa paling lama dalam hidupku. Hasil pemeriksaan yang bisa menjelaskan semuanya tertunda. "Kesalahan administrasi," kata mereka. 2 minggu lagi. 2 minggu penuh tatapan tajam dan bisikan lirih. Aku mulai terbiasa diam, membiarkan fitnah lewat seperti angin. Tapi setiap hembusannya meninggalkan luka di dada. Aku hanya punya satu sandaran, doa. Hari itu, aku mengemas pakaian pelan-pelan. Tak ada pertengkaran, tak ada tangis keras, hanya keheningan yang menggema di antara kami. Aku menatap Raffi terakhir kali. "Kalau aku memang salah, biarkan waktu yang membuktikan," kataku. Ia hanya diam, menunduk. Lalu aku pergi, dengan janin di rahimku, dan iman yang berusaha tetap bertahan di dada. Pintu rumah orang tuaku diketuk keras sore itu. Raffi berdiri di depan, wajahnya tegang, mata memerah. Di tangannya,
Selembar foto kusam. Aku di dalamnya, bersama seorang pria. Padahal itu sepupuku, Rizal, adik dari ibuku sendiri. Aku tidak buta, Nadia, katanya dingin. Hatiku remuk, bukan karena tuduhan, tapi karena orang yang paling kucintai. Tak lagi mengenal siapa aku sebenarnya. Aku tak membela diri, karena tahu, kebenaran tak butuh teriakan. Ia hanya butuh waktu dan cahaya Tuhan. Malam itu aku bersujud, lebih lama dari biasanya. Air mata jatuh di sajadah, menghapus bekas duka yang menempel di hati. Ya Allah, jika Engkau tahu aku benar, maka tunjukkanlah dengan caramu. Aku tak lagi berdoa agar Raffi percaya. Aku hanya meminta agar hatiku tetap tenang. Meski dunia memalingkan wajahnya dariku. Hari itu tiba tanpa peringatan. Hujan turun deras, dan aku dibawa ke rumah sakit oleh ibu. Tak ada Raffi di sisi. Tak ada tangan yang menggenggam dalam sakitku. Namun ketika tangis bayi itu pecah, semesta seperti ikut bergetar. Aku menatap wajah mungilnya, jernih, polos, tanpa dosa. Selamat datang di dunia, Adam. Bisikku, namamu berarti awal yang suci. Ia datang 2 hari setelah kelahiran. Diam di ambang pintu, menatap bayi kecil di pelukanku. Aku tak berkata apa-apa, hanya membiarkannya duduk di sampingku. Tangannya gemetar ketika menyentuh pipi Adam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu di dalam hatinya mulai retak. Mengapa dia mirip sekali denganku? Bisiknya pelan. Sore itu, Lina datang tergesa membawa amplop. Ini, bukti dari laboratorium, katanya. Pesan misterius itu berasal dari rekan kerja Raffi. Seorang wanita yang diam-diam mencintainya. Dialah yang mengirim foto palsu itu. Mengubah tanggal, dan menanamkan kebohongan di antara kami. Aku terdiam lama, antara marah dan lega, antara ingin menangis dan bersyukur. Kebenaran, akhirnya datang juga. Kami datang ke kantor Raffi bersama Lina. Semua bukti dibuka di depan mata banyak orang. Wanita itu tak bisa mengelak. Air matanya jatuh, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena kalah oleh kebenaran. Raffi terdiam lama, lalu ia menatapku. Wajahnya pucat, matanya sembab. Maafkan aku, Nadia. Hanya itu yang ia ucapkan. Tapi kata itu cukup untuk membuatku menangis sejadi-jadinya. Kami pulang bersama sore itu. Adam tertidur di pelukanku, sementara Raffi menggenggam tanganku pelan. Tak berani menatap mataku. Di rumah, ia berlutut di hadapanku, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku tak bicara, hanya memeluknya erat. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah memilih bahwa maaf lebih berat daripada dendam. Dan cinta yang diuji adalah cinta yang tumbuh dewasa. Hari-hari berlalu tenang. Kami belajar tertawa lagi, meski kadang masih ada sisa perih di hati. Raffi lebih sering di rumah, membacakan doa sebelum tidur untuk Adam. Aku menatap mereka dari dapur, tersenyum kecil. Ternyata, bahagia itu sederhana. Asal kita tahu cara menghargainya sebelum terlambat. Rumah kecil kami direnovasi, dindingnya dicat ulang, tapi yang benar-benar berubah adalah hatinya. Aku menanam melati di halaman depan. Bunganya putih, harumnya lembut, seperti awal baru yang tak lagi membawa luka. Kami duduk di teras setiap sore, memandang langit senja sambil memeluk Adam. Tak ada lagi fitnah, hanya kedamaian yang tumbuh perlahan. Aku menulis ini di halaman terakhir buku harianku. Tentang cinta yang pernah goyah, tentang fitnah yang hampir menghancurkan, dan tentang doa yang menyelamatkan segalanya. Raffi menggenggam tanganku. Adam tertawa di antara kami. Matahari tenggelam perlahan, dan aku tahu, cinta sejati bukan yang tak pernah retak, tapi yang tetap utuh meski berkali-kali diuji.